Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk memulai pada pagi hari ini bersama-sama kita baca suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita cari pada pagi hari ini yang kita dapatkan akan bermanfaat untuk kehidupan kita nanti yang akan datang. Tilkan niyah. Al-Fatihah. Selesai. Baik, coba anak-anak dibuka bukunya halaman 21. Halaman 21 yaitu tentang peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia dan lain sebagainya, ya, tentang peta kita belajar IPS. Nah, anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kalian telah membuat peta Indonesia, ya. Kalian telah membuat peta Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan bangsa yang dikaruniai Allah dengan sumber daya alam yang sangat beragam, ya. Sangat beragam dan juga begitu melimpah, banyak, dari laut, darat, ya, udara, banyak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya macam-macam, ya. Nah, apakah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Nah, ini, ya. Coba kalian lihat peta kepadatan penduduk Indonesia. Ini adalah menurut sensus penduduk pada tahun 2010 nih. Tuh. Kita lihat di Pulau Sumatera. Tuh, itu di pinggirnya kan ada skala warna ya. Nah, ini skala warna nih. Ini skala warna tentang jumlah penduduknya. Jadi yang warna hijau pekat, hijau muda, kuning pekat, orange. Nah, di sini nih. Ya, letak padat atau tidaknya sebuah penduduk. Ini menurut sensus tahun 2010. Nah, pulau manakah yang paling padat? Nah, yang paling padat penduduknya. Coba kalian lihat. Yang paling padat itu berwarna orange, ya. Berwarna orange. Itu kisaran berapa itu? 900 ya, 900 hingga 1200. Nah, itu terjadi ada di Pulau Jawa. Tuh, penduduk yang paling padat ada di Pulau Jawa, terus di provinsi mana itu? Bandar Lampung ya. Yang paling bawah Sumatera. Nah, tuh dia. Tuh yang kuning-kuning, ya. Kemudian yang padat-padat, yang agak padat, yang agak sepi. Nah, itu banyak tuh. Kemudian suku bangsanya itu, ya, peta persebaran suku bangsa di bawahnya itu. Begitu banyak suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, ya. Banyak. Nah, di antaranya itu coba kalian lihat, sebagian dari suku bangsa Indonesia dapat kita dilihat asal daerahnya pada peta di atas, ya. Aceh ada Aceh, Gayo, Alas. Sumatera ada Batak, ada Nias. Sumatera Barat sukunya Minangkabau atau Mentawai. Riau suku Melayu Sakai, Melayu Kubu Kerinci. Palembang Melayu Anak Dalam. Bangka Belitung, Melayu Bengkulu Rejang. Lampung Jawa Melayu, DKI Jakarta, Betawi, Jawa Sunda, Jawa Barat Sunda, Cirebon Jawa. Nah, itu adalah suku-suku yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kemudian peta persebaran agama Islam, yang warna hijau. Mayoritas penduduk Indonesia ini memeluk agama Islam, ya. Tuh, kelihatan. Yang paling sedikit adalah agama Hindu, ya. Yang paling sedikit adalah agama Hindu. Dan yang
terbesar kedua adalah Kristen. Tuh, ada Kristen Protestan, ada Kristen Katolik. Nah, kebanyakan di Indonesia bagian timur itu memeluk agama Kristen. Nah, kemudian kita lihat lagi peta persebaran fauna di Indonesia. Ya, tuh ada gajah ada di mana, beruang, orang utan, ya, kemudian kerbau dan lain sebagainya. Ya, tuh banyak. Tuh. Nah, persebaran flora di Indonesia, Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Ya. Ciri-ciri yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat. Bagian barat itu ada Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan kayu. Tidak terdapat hutan kayu yang warna putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Nih, flora. Ya, flora itu tumbuhan, fauna itu binatang. Tuh, lihat tuh di halaman 24. Fauna Indonesia bagian barat, tuh, mencakup wilayah Jawa. Ada gajah, badak bercula satu, banteng. Oh, ya. Nanti kalian bisa mengkelompokkan tuh. Ya. Nah, kemudian Indonesia ini adalah negara yang beriklim tropis, ya, yang terbentuk kepulauan. Nah, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak potensi sumber daya alamnya. Sumber daya alam biotik. Nah, biotik ini yang hidup maupun sumber daya alam abiotik yang mati. Ini memberikan begitu banyak manfaat bagi masyarakat dan negara. Di antaranya ialah hutan. Oh, Indonesia ini memiliki hutan sebesar 99 juta hektar yang membentang dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Oh. Ya. Akan tetapi luas hutan tersebut semakin berkurang dari waktu ke waktu, padahal potensi hutan Indonesia sangat besar. Ya. Kalimantan begitu banyak hutannya. Ya. Kemudian, ya, hutan, selain hutan yaitu laut. Ya. Banyak kan laut. Makanya Indonesia ini disebutnya negara kepulauan, disebutnya negara maritim. Nah, karena laut Indonesia ini membentang dari barat sampai timur Indonesia. Nah, potensi laut ini menghasilkan ikan yang bisa menembus kurang lebih 6 juta ton per tahun. Wow, 6 juta ton per tahun. Masya Allah, banyak. Tidak hanya ikan, potensi laut Indonesia ini juga meliputi keragaman biota yang tinggal di dalamnya. Setidaknya terdapat lebih dari 500 jenis rumput laut. Kemudian 900 jenis terumbu karang yang mempunyai potensi besar untuk kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian udara, ya. Udara memang tidak nampak di mata, nggak bisa kita ngerasain, tidak dapat dibau dan juga tidak dapat berasa. Nah, meski demikian udara ini yang tidak kasat mata itu tidak bisa dirasakan kehadirannya ketika sedang bergerak. Akan tetapi udara yang bergerak itulah yang disebut dengan angin. Udara termasuk dalam potensi sumber daya alam karena memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan. Bukan hanya manusia, hewan pun juga membutuhkan udara. Nah, di Indonesia ini yang dimiliki oleh Indonesia ada 3 unsur. Yang pertama adalah dari unsur udara kering, ya. Kemudian uap air yang dihasilkan oleh proses penguapan atau evaporasi, yang cahaya matahari memanaskan air permukaan seperti sungai dan laut. Nah, kemudian aerosol adalah partikel-partikel berukuran kecil yang melayang di udara. Aerosol dapat berwujud natrium klorida yang bermanfaat untuk
proses kondensasi saat akan terjadi hujan, mendung. Ya, mendung kan bau-bau abu tuh, itu aerosol. Kemudian tanah. Nih, tanah yang dimiliki di bangsa kita Indonesia ini ya, mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah tanah vulkanik. Tanah vulkanik ini terbentuk dari material hasil letusan gunung ya, yang jelas lebih subur dari jenis tanah lainnya. Makanya di balik sebuah musibah ada keberkahan dalam hidup ya. Kayak umpamanya gunung Merapi meletus, musibah kan. Cuma pasca peletusan gunung Merapi, tanahnya itu menjadi tanah yang subur. Kemudian tanah non vulkanik ya. Tanah non vulkanik ini adalah tanah yang dimana tidak terbentuk dari proses vulkanisme ya, yang terbentuk bukan dari hasil letusan gunung Merapi. Nah, ini tersebar banyak di daerah Kepulauan Riau, Bangka dan daerah lain. Nah, kemudian tanah organik ya. Tanah organik ini tanah humus atau tanah gambut ya, yang berasal dari sisa-sisa timbunan tanaman dan banyak terdapat di rawa-rawa tuh. Kemudian hasil tambang ya. Hasil tambang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia banyak banget ya. Mulai dari batu bara, emas ya, kemudian minyak bumi, nikel, timah. Nah, itu merupakan bagian dari potensi kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, selain itu, karena Indonesia ini memiliki begitu banyak keberagaman tentang lingkungan Indonesia, mulai dari penduduk yang paling padat, kemudian persebaran suku bangsa, kemudian penyebaran flora dan fauna, kemudian terdapat begitu banyak kekayaan alam Indonesia. Nah, terjadilah kondisi lingkungan dan pekerjaannya ya. Pola kehidupan manusia cenderung dipengaruhi lingkungan setempat ya. Tidak terkecuali dalam kehidupan sosial ekonominya. Dalam memenuhi kehidupan hidupnya, pemanfaatan lahan oleh manusia harus disesuaikan dengan kondisi fisik lingkungan ya. Kayak umpamanya yang beraktivitas di daerah pantai ya, mata pencaharian kebanyakan nelayan, kerajinan laut, mengolah makanan atau minuman dari laut. Nah, itu orang-orang yang tinggal di pinggir pantai. Lalu manusia yang di daerah dataran rendah kayak kita nih ya, banyak di kerja yang bisnis di perkantoran ya, berdagang ya, kemudian jasa tenaga dan lain sebagainya. Lalu bagaimana aktivitas manusia yang berada di dataran tinggi atau di pegunungan? Biasanya kebanyakan bercocok tanam karena tekstur tanahnya itu berbeda-beda ya. Kayak kita contohnya kita beli pohon stroberi di Bandung. Kalau kita nanam pohon stroberi di Bandung pasti tumbuh. Namun kalau kita bawa ke Jakarta, kita bawa ke rumah, belum tentu dia tumbuh dengan subur. Nah, karena apa? Karena iklimnya berbeda, tanahnya pun juga berbeda ya. Nah, tuh usaha-usahanya yang di pinggir laut nih. Nah, nelayan, petani garam dan lain sebagainya. Kemudian di dataran rendah ya, mereka bersawah, bercocok tanam ya, ada yang perkantoran. Kemudian kalau di dataran tinggi kebanyakan bercocok tanam, berkebun, sapi perah ya, peternakan ayam, peternakan sapi. Kemudian ada yang menjadi guide wisata. Nah, itulah keanekaragaman ya, keanekaragaman yang berada di Indonesia, baik dari penduduknya, potensi alamnya, kemudian dari suku-sukunya. Nah, itulah makanya kita bersyukur pada Allah ya. Kita hidup di negara yang begitu kaya ya. Maka kita manfaatkanlah
kekayaan itu dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Kita olah negara kita olah bangsa kita, baik potensi alamnya, hutannya, lautnya, dan lain sebagainya dengan baik agar tidak hancur lebur ya. Oke, sampai di sini semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Nanti seperti biasa tolong absen dan tugasnya via link yang nanti akan Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.